Teman-teman, hari ini aku mau gantang burung ya, ekor hitam. Ini sebelum berangkat aku beri makan dulu, aku beri makan jangkrik dulu. Setelah jangkriknya habis, setelah mau bunyi baru aku berangkat ke gantangan. Kalau belum mau bunyi ya belum berangkat dulu kalau bisa. Manfaatnya apa? Kalau burung belum mau bunyi itu berarti dia belum makanannya belum enak lah di perut ya. Kalau sudah enak dia baru mau bunyi. Nah, ini juga mau untuk menjawab pertanyaan teman kita kemarin di kolom komentar ya, tentang settingan murai batu balak. Mungkin ya ini mungkin bisa jadi contoh lah ya, meskipun bukan balak tapi sama-sama murai dengan darah nias ya. Balak itu juga darah nias. Semuanya, Ustaz Lutfi yang juga sudah hadir. Apa? Kurang kayak ini saya taruh sini ya teman-teman. Saya tuh kalau lomba tidak pernah jauh dari gantangannya ya. Apapun burung yang saya bawa itu saya tidak mau jauh-jauh dari gantangan, supaya ya saya tenangnya seperti itu. Kalau jauh dari gantangan saya tidak tenang kalau bawa burung. Oke teman-teman, sore tadi saya baru saja menggantang murai batu ekor hitam ya. Pas juga kemarin itu ada yang bertanya di kolom komentar tentang murai balak ya. Ya mungkin bisa sedikit membantu ya, kan sama-sama kalau murai balak itu ada darah niasnya. Terus saya akan membacakan pertanyaannya. Om, request dong bikinin video tentang rawatan dan settingan murai balak 8 yang vektornya tinggi agar stabil. Nah, saya juga bertanya bagaimana settingan hariannya. Terus teman kita ini menjawab, jangkrik harian 66 tanpa kroto, settingan lomba, misal main minggu, main terakhir Kamis sore, mandi terakhir Kamis sore, Jumat mulai istirahat, JK naik 88, Sabtu 99, Minggu mandi, dan kembali ke JK harian 6. Sampai lapangan colok JK 2 dan UH 3. Kurang satu sesi diablak untuk ngebuang emosinya. Di atas mainnya masih kurang anteng dan masih ada nampar ke jeruji. Nah, gini ya teman-teman, permasalahan teman kita tadi itu juga dialami dengan murai batu ekor hitam yang aku lombakan tadi ya. Dia itu bermasalah dengan birahi dan emosinya. Kadang dia itu ada namparnya juga, terus kadang ada ngerayu-rayunya juga. Terus oleh teman saya itu dikirim ke rumah saya untuk dirawat.
Dan saya tanya, settingan hariannya itu berapa? Ternyata cuma dikasih 1. Nah, gini ya teman-teman, teman kita tadi yang punya balak 8 tadi, itu permasalahannya settingan harian itu dimandikan setiap hari. Terus nah, permasalahan teman kita tadi, settingan hariannya itu dia memandikan burung itu setiap hari, di sore hari juga. Nah, artinya burung itu kalau setiap hari dimandikan, apalagi mandi sore, itu faktornya bukan faktornya ya, birahi tarungnya itu nanti tidak akan segera muncul. Nah, malah faktor birahi tarungnya itu nanti akan semakin menurun. Nah, maka timbulnya nanti hanya yang ada hanya emosinya saja. Dia akan semakin nampar-nampar. Kalau seperti yang murai saya tadi, itu juga gitu. Si pemilik itu takut kalau birahinya naik, emosinya naik, maka tiap hari juga dimandikan. Bahkan jangkriknya pun sangat direndahkan. Nah, itu permasalahannya. Terkadang teman-teman itu tidak membedakan antara birahi kawin dan birahi tarung. Nah, di sini permasalahannya. Jika setiap hari dimandikan, apalagi mandi sore, nanti birahi tarungnya akan semakin menurun, semakin drop, maka timbulnya hanya emosinya saja. Nah, maka dari itu orang-orang itu kadang kalau bertanya itu gimana dengan murai yang faktornya tinggi tetapi kurang gimana ya, kurang narung apa gimana, seperti itulah pertanyaannya biasanya. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah murai seperti itu, kalau nampar-nampar bukan berarti itu faktor tinggi terus atau gimana gitu ya. Nampar-nampar itu karena dia emosinya tinggi, tidak ada birahi tarungnya gitu loh. Maksud saya, kalau burung yang sering nampar-nampar terus dia dipotong porsi jangkriknya terus dimandikan setiap hari pula, nah disitulah nanti permasalahannya. Burung tidak akan segera nampil, tidak akan segera narung, dia cuma hanya nampar, nembak sesekali, dia nampar lagi, dia tidak fokus tarung. Jadi kurangi mandinya. Seperti burung ini tadi, sudah 2 minggu di rumah saya, malah belum saya mandikan sama sekali. Waktu pertama saya coba, dia masih ada ngerayunya, ada namparnya, ada mau ngelowonya juga. Nah, terus pulang dari percobaan pertama itu, saya tidak mandikan burung itu, tetap saya kasih jangkrik 77 yang tadinya satu-satu di rumah pemiliknya dan sering mandi di rumah saya, jarang saya mandikan. Bahkan belum saya mandikan sampai 2 minggu inilah, sampai 2 minggu ini belum saya mandikan sama sekali. Jangkriknya saya tingkatkan ke 77. Nah, dengan apa maksud dari tujuan saya tidak memandikan, terus jangkrik saya naikkan, itu saya bermaksud untuk meningkatkan birahi tarungnya, teman-teman. Jadi kalau burung itu tidak punya birahi tarung, tidak punya semangat tarung, itu timbulnya akan seperti itu. Kadang cuma emosinya, karena dia masih punya faktor ya, dia masih punya emosi, tapi birahinya tidak ada, dia akhirnya cuma nampar-nampar saja. Gini teman-teman, kalau burung itu memang
narungnya berkicau ya. Jangan samakan seperti ayam, seperti atau kambing ya, dia adu fisik. Kalau burung itu narungnya itu berkicau. Jadi kalau dia punya birahi tarung, dia fokus dengan tarung, tidak fokus dengan nyari musuhnya ya. Dia tidak fokus dengan nampar-nampar gerujunya. Fokusnya itu dia berkicau, mengeluarkan isian-isiannya untuk mengancam musuhnya. Nah, kenapa saya naikkan jangkriknya, bukan malah saya kurangi? Karena burung ini kan ada nakalnya, ada ngerayu-ngerayunya. Tapi kenapa kok malah saya naikkan? Itu saya untuk mengejar tenaganya, teman-teman. Nah, antara tidak saya mandikan dan saya naikkan jangkriknya ini tadi, ini berhubungan. Fungsinya, saya naikkan jangkriknya untuk menambahkan tenaganya. Nah, burung itu kalau sudah dapat tenaga, nanti birahi tarungnya pun akan naik, asalkan tidak sering dimandikan. Nah, kalau sering dimandikan, dia birahi tarungnya pun tidak akan segera terbentuk. Gitu loh teman-teman. Jadi untuk temanku ini tadi yang punya murai bala, saya tadi di kolom komentar sudah menyarankan dicoba, jangan dimandikan setiap hari. Nah, fungsinya itu tadi agar birahi tarungnya itu keluar. Jadi bukan cuma emosi saja, birahi tarungnya keluar, dia akan, ya seperti yang saya bilang tadi, burung itu kalau tarung itu mengeluarkan kicauan, bukan adu fisik. Nah, kalau dia punya birahi tarung, keinginan tarung yang tinggi, dia punya semangat, dia punya tenaga, dia semangat tarungnya akan tinggi. Jadi tadi saya sarankan untuk jangkrik itu jangan diturunkan, tetap seperti settingan biasanya jangkriknya. Tapi untuk mandinya itu jangan dimandikan setiap hari, apalagi mandi sore. Pasti birahi tarungnya akan drop, akan down, pasti itu. Murai batu itu kalau dimandikan sore itu birahinya cepat menurun, teman-teman. Birahi menurun ini artinya bukan hanya birahi kawinnya ya, birahi tarungnya juga dia akan menurun. Jadi membedakan antara, teman-teman harus bisa membedakan antara birahi kawin dan birahi tarung. Jadi ada burung itu ya, meskipun setiap hari dimandikan, dia tetap ngerayu-rayu sama musuhnya, itu ada. Nah, itu kan birahi tarung kalau birahi kawin kalau ngerayu-ngerayu itu. Nah, jadi untuk menurunkan birahi atau emosi ya, untuk menurunkan birahi atau emosi itu tidak hanya dengan cara dimandikan saja, teman-teman. Ada cara sendiri. Seperti halnya ini tadi, kita tidak perlu menurunkan birahi, emosinya, kita kejar birahi tarungnya dengan cara kita tambah jangkriknya untuk dapat tenaga, dan kita jarang memandikannya untuk mengangkat birahi tarungnya. Jadi tidak usah kita turunkan emosinya, tidak usah kita turunkan ya. Kalau tadi kan ada ngerayu-ngerayunya, itu tidak usah kita pikirkan, kita kejar birahi tarungnya. Ya, mungkin saja teman kita tadi mau berani mencoba, coba saja mandikan burungnya seminggu sekali saja, dan di H-1 dicoba saja. Kalau siapa tahu nanti berhasil, karena mungkin teman kita tadi sudah berbagai cara dilakukan belum berhasil.
Kegagalannya itu dikarenakan karena sering mandi, itu juga bisa. Ya, dicoba saja, tidak ada salahnya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.